Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semuanya. Perkenankan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 10 orang dengan nama dan juga NIM yang tertera mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Otot pada Ikan. Otot ikan berfungsi sebagai alat yang menggerakkan organ tubuh agar ikan mampu berenang dan tidak tenggelam di dalam air. Dikarenakan air memiliki kekentalan yang lebih besar dari udara. Karenanya, ikan memerlukan tenaga untuk bergerak bebas di dalam air. Gerak otot yang disengaja pada ikan terutama digunakan untuk membuka serta menutup mulut, menggerakkan mata, membuka serta menutup lubang insang, menggerakkan sirip, ataupun melawan arus air. Selanjutnya yakni klasifikasi otot. Berdasarkan jenisnya, otot pada ikan dibagi menjadi 3, yakni otot jantung, otot polos, dan juga otot lurik. Untuk otot jantung, berbentuk serabut bercabang, memiliki banyak inti sel di tengah ataupun satu, bekerja di luar sadar, berwarna merah pekat, terletak di jantung dengan kontraksi sedang. Sedangkan untuk otot polos, berbentuk gelendong, pergerakan lambat, pembentuk organ tubuh, bekerja di luar kesadaran, memiliki satu inti sel di tengah dan terletak di bagian dalam. Sedangkan untuk otot lurik sendiri berbentuk silindris panjang, bekerja secara sadar, melekat pada rangka, memiliki banyak inti sel, dan memiliki respon gerak yang cepat. Berikut merupakan gambar dari otot jantung, di mana memiliki nukleus dan juga serat otot polos. Berikutnya yakni otot lurik, di mana terdapat nukleus, serat otot rangka, dan juga otot skelet. Selanjutnya yakni gambar dari otot polos, di mana terdapat nukleus, otot skelet, dan juga cakram interkalasi. Berikut merupakan gambar irisan vertikal dari badan ikan, di mana terdapat jaringan adiposa punggung subkutan, mioseptum, otot putih, otot merah muda, rongga perut, dan juga jaringan adiposa ventral subkutan. Selanjutnya yakni irisan horizontal pada badan ikan, di mana terdapat mioseptum, miomer, otot merah, dan juga otot putih. Selanjutnya yakni otot pada rangka kepala ikan, di mana terdapat otot batang, operculum levator, korset dada, penutup insang, bagian kepala, aduktor mandibular, rahang bawah, premaksila, rahang atas, naris, mata, levator arcus palatini, dan juga dilator operculi. Jika dilihat dari bawah, maka otot pada rangka kepala ikan terdapat geniohyoideus cranial, intermandibular, geniohyoideus caudal, dan juga sternohyoideus. Terkait otot sirip dorsal pada ikan, terdapat membran sirip, sofrei, indikator dorsalis, punggung busur derajat, mioseptum, massa otot epaksial, miomer, retraktor dorsalis, depressor dorsalis, dan juga erector dorsalis. Berikut merupakan gambar dari otot sirip ekor pada ikan, di mana terdapat interfilamen caudalis, adductor caudalis ventralis, flexor caudalis dorsalis superior, flexor caudalis dorsalis inferior, flexor caudalis ventralis superficialis, flexor caudalis ventralis inferior, dan juga flexor caudalis ventralis superior. Selanjutnya, otot sirip berpasangan. Sirip berpasangan adalah sirip dada dan sirip perut. Pada bagian sirip berpasangan, otot-ototnya melanjutkan diri ke dinding tubuh, terjadi pelekatan ikatan otot hipaksial dari beberapa miomer yang berurutan ke gelang anggota dan menyebar pada sirip, membentuk dua macam kelompok otot, yaitu abduktor atau untuk menegakkan dan adduktor untuk mengembangkan, dengan beberapa tambahan seperti lembaran otot tipis yang diantara jari-jari sirip untuk melipat
dan otot yang menegang dan menggerakkan girdle. Yang selanjutnya yaitu otot sirip tunggal. Sirip tunggal diantaranya sirip punggung, sirip ekor, dan sirip dubur. Otot sirip tunggal berfungsi untuk menggerakkan sirip berpasangan tersebut. Otot-otot permukaan pada sirip punggung dan sirip dubur disusun sebagai pasangan otot protraktor atau penegang dan retraktor sebagai pengendur. Sirip ekor mempunyai gumpalan otot lateral yang dihubungkan oleh otot pada bagian dasarnya. Otot ekor berfungsi menggerakkan dorsal flexor dan ventral flexor dan mengembangciutkan seperti kipas flexor interfilamental di antara jari-jari sirip. Bentuk otot yang pertama, otot berbentuk blok-blok yang dibungkus oleh myotomes atau myomeres yang terpisah dari jaringan. Yang kedua, jaringan otot disebut dengan myoseptum. Myotome pada teleostei dan elamus branchi tampak seperti huruf W yang bersudut tajam. Yang ketiga, pada lamprey tidak tampak ujungnya atau lebih bersudut tumpul. Berikut merupakan bagian-bagian dari otot. Sistem kerja otot. Sistem kerja otot rangka dibagi menjadi dua, yaitu sinergis adalah otot yang saling menyokong dengan otot lain. Yang kedua yaitu antagonis adalah otot yang bekerja saling berlawanan. Tiap-tiap blok otot dinamakan myotom atau pada saat embrio disebut myomer. Pola konstruksi otot-otot parietal terdiri dari urutan myomer yang zigzag diikat oleh myoseptum, yaitu pada bagian jaringan ikat yang membatasi antara myomer berurutan. Myomer terbentang mulai dari tengkorak sampai ujung ekor yang berdaging. Setiap myomer terdiri dari bagian dorsal yang disebut epaksial dan bagian ventral disebut hipaksial. Kontraksi dari kelompok myomer di satu pihak akan disambut oleh kontraksi kelompok myomer di lain pihak, menyebabkan tubuh ikan menjadi meliuk-liuk dalam gerakan berenang. Tipe otot berdasarkan warna yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, otot merah. Otot merah diselubungi oleh kapiler darah dan berwarna merah karena tinggi konsentrasi pigmen merah. Oksigen mengikat pigmen dalam darah atau hemoglobin serta dalam jaringan otot itu sendiri atau mioglobin. Kepadatan kapiler yang tinggi dan adanya pigmen memastikan bahwa otot merah menerima oksigen yang melimpah untuk mempertahankan kinerja atau aerobik renang secara terus-menerus. Ikan yang tingkat aktivitasnya tinggi sering memiliki segmen otot yang selalu berwarna merah dan berkembang dengan baik. Dalam beberapa kasus, posisi segmen otot merah dalam tubuh juga mencerminkan kemampuan berenang. Yang kedua yaitu otot putih. Otot putih lebih tebal dibandingkan otot merah, memiliki suplai darah yang rendah, dan pigmen merah yaitu pigmen pembawa oksigen seperti mioglobin. Tidak mengherankan kontraksi otot putih tidak tergantung pada pasokan oksigen. Otot putih biasanya mengubah glikogen menjadi laktat melalui jalur anaerob. Dengan demikian, otot putih yang paling berguna untuk kontraksi singkat dan mendominasi massa otot ikan perenang lamban. Selanjutnya yaitu urat jantung. Otot jantung atau urat daging jantung tersusun dari sel-sel otot membentuk seperti anyaman bercabang. Tidak ada serabut yang terpisah pada otot jantung ini, masing-masing berhubungan satu sama lainnya. Otot ini disebut pula sebagai miokardium. Miokardium ini dilapisi oleh selaput perikardium atau selaput luar dan endokardium atau selaput dalam. Urat daging licin. Yang pertama, otot usus, melingkar dan memanjang untuk menggerakkan makanan secara peristaltik, atau gelembung renang juga mempunyai otot seperti ini.
Yang kedua yaitu otot arteri atau melingkar untuk mempertahankan tekanan darah. Yang ketiga yaitu otot pada saluran pembuangan untuk menggerakkan produk yang akan disekresikan, yaitu yang pertama saluran ekskresi dan saluran reproduksi. Yang keempat yaitu otot pada mata yang mengatur lensa untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Selanjutnya yaitu organ berlistrik. Yang pertama dimodifikasi dari sel-sel urat daging berupa tumpukan 4 keping elektroplet halus dan juga kasar. Yang kedua, timbul muatan listrik ketika syaraf memberikan rangsangan. Yang ketiga yaitu kepingan tersusun seri menyebabkan tingkat voltage dipengaruhi oleh jumlah kepingan pada tubuh ikan. Yang terakhir yaitu medan organ berlistrik. Pada bagian kepala sebagai sumbu positif dan pada bagian ekor sebagai sumbu negatif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi dari kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.